Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Riana Rumkusuma dari kelas 12 MIPA 5, nomor absen 29. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan pernikahan dalam Islam. Pernikahan dalam Islam memiliki beberapa pengertian. Yang pertama adalah pernikahan berasal dari bahasa Arab, yaitu anikah. Yang kedua, nikah secara harfiah artinya adalah himpunan atau aldamu, kumpulan atau aljamu, dan hubungan intim atau alwatu. Dan yang ketiga, nikah secara syar'i adalah akad yang memperbolehkan atau menghalalkan dengan menggunakan kata antahtuka, nikahkan, atau zawastuka, saya kawinkan, atau menggunakan terjemahan dari keduanya. Dan yang terakhir, nikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 adalah ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dan seorang pria untuk menjadi suami istri yang membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya adalah hukum-hukum pernikahan. Hukum dalam pernikahan Islam terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah mubah. Mubah adalah pernikahan boleh dilaksanakan, akan tetapi pernikahan boleh juga tidak dilaksanakan. Yang kedua adalah sunnah. Ketika seseorang sudah mampu memberi mahar dan juga penghidupan, akan tetapi dia masih mampu mengendalikan dirinya, sehingga tidak takut terjerumus ke dalam zina. Dan yang ketiga adalah wajib. Wajib ketika seseorang sudah mampu membayar mahar dan juga memberi nafkah, serta takut terjerumus ke dalam zina. Yang keempat adalah makruh. Ketika seseorang belum mampu melakukan pernikahan, akan tetapi dia mampu menahan dirinya dari hawa nafsu seksual. Dan yang terakhir adalah haram. Ketika seseorang sudah melakukan pernikahan, akan tetapi di akhirnya dia mengkhianati oleh seorang istri. Selanjutnya adalah dalil nakli tentang pernikahan, terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah pernikahan merupakan sarana untuk melahirkan keturunan. Quran Surat An-Nisa ayat 1. Yang kedua, dengan nikah Allah memberikan kemampuan. Quran Surat An-Nur ayat 32. Dan yang ketiga, pernikahan sebagai sarana untuk melahirkan keturunan dan juga membukakan pintu rezeki. Yang keempat, pernikahan dapat melahirkan keturunan dan kasih sayang secara sempurna. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Dan yang terakhir, pernikahan sebagai bentuk konsekuensi. Allah telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan. Quran Surat Az-Zariyat ayat 49. Selanjutnya adalah prosesi pranikah dalam Islam. Yang pertama adalah meminang atau khitbah, merupakan permintaan dari pihak laki-laki terhadap pihak perempuan, dengan syarat perempuan yang dipinang tidak boleh istri orang, tidak dalam masa iddah, dan tidak dalam perempuan yang sudah dipinang oleh orang lain. Yang kedua adalah mas kawin atau mahar, merupakan sesuatu yang wajib diberi oleh calon suami terhadap calon istri, yang jumlahnya ditentukan oleh calon istri atau wali dari calon istrinya. Selanjutnya adalah rukun nikah. Yang pertama, calon suami, meliputi 1. Islam, 2. Balik, 3. Berakal, 4. Sehat jasmani dan rohani, 5. Merupakan laki-laki sejati, dan 6. Berumur minimal 21 tahun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 2. Calon istri. 1. Islam, 2. Balik, 3. Berakal, 4. Sehat jasmani dan rohani, 5. Perempuan sejati, dan yang keenam, berumur minimal 19 tahun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dan yang ketiga adalah wali calon istri. Yang pertama adalah Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka, dan yang terakhir adalah adil. Lalu, siapa saja yang dapat menjadi seorang wali? Yang pertama adalah ayah kandung, yang kedua kakek, yang ketiga saudara kandung laki-laki, yang keempat saudara tiri laki-laki, dan yang kelima anak saudara kandung laki-laki atau keponakan, yang keenam adalah anak saudara tiri laki-laki, yang ketujuh adalah paman dari bapak, yang kedelapan adalah anak dari paman, dan yang kesembilan adalah hakim. Selanjutnya adalah adanya 2 saksi. Apa sih tujuan dari adanya 2 saksi? Tujuannya adalah untuk mengetahui keabsahan prosesi akad nikah dan juga sebagai kesaksian bahwa calon suami merupakan jenaka, duda, atau sudah beristri. Dan yang berikutnya merupakan sigot
atau redaksi, ijab dan qabul. Ijab merupakan pernyataan dari wali nikah, sedangkan qabul merupakan pernyataan menerima pernikahan dari calon suami. Syarat ijab yang pertama, menggunakan bahasa yang jelas. Yang kedua, menggunakan kata antah tuka atau zawaj tuka. Dan yang ketiga, tidak boleh menggunakan kata sindiran. Yang keempat, diucapkan oleh wali nikahnya secara sempurna. Yang kelima, tidak dibatasi oleh waktu atau kawin kontrak. Yang keenam, tidak diisyaratkan oleh sesuatu yang mengikat. Selanjutnya adalah syarat dari qabul. 1. Menggunakan bahasa yang jelas. 2. Menjawab pernyataan dari ijab secara cepat dan tepat. Yang ketiga, bukan merupakan kata sindiran. Yang keempat, dilafalkan oleh calon suami. Yang kelima, tidak diikat oleh waktu. Yang keenam, tidak diisyaratkan oleh sesuatu yang mengikat. Dan yang ketujuh, menyebut nama bakal istri. Dan yang kedelapan, tidak diselangi oleh kata-kata lain. Selanjutnya adalah walimatul ursyi. Merupakan pesta atau resepsi pernikahan yang dilakukan setelah akad usai. Tujuannya adalah mewujudkan rasa syukur kepada Allah karena pada proses akad nikah telah diberikan keselamatan dan juga kelancaran. Dan juga untuk membuktikan atau memberitahukan kepada halayak umum bahwa telah dilaksanakannya suatu proses akad nikah. Hukumnya adalah sunnah, bagi yang mampu akan mendapatkan pahala. Selanjutnya adalah hak dan kewajiban seorang suami dan istri. Yang pertama, hak suami terhadap istri. 1. Suami wajib menggauli istrinya dengan penuh kasih sayang dan dengan cara yang benar. Yang kedua, wajib memberi nafkah istri. Yang ketiga, wajib mengajarkan ilmu tentang wanita terhadap istri. Yang keempat, wajib berlaku adil. Yang kelima, wajib menutup aib istri. Yang keenam, ketika adanya tanda kematian, maka suami wajib berwasiat kepada istrinya. Yang kedua adalah kewajiban seorang istri terhadap suami. Yang pertama, menerima dengan ikhlas bahwa suami merupakan pemimpin keluarga. Yang kedua, wajib mentaati suami. Yang ketiga, menerima dan memenuhi kebutuhan suami. Yang keempat, mendahulukan hak suami. Yang kelima, wajib menjaga harta suami sebaik-baiknya. Yang keenam, membuat diri selalu menarik. Dan yang terakhir, wajib menjaga kehormatan suami. Selanjutnya adalah hal-hal yang dapat memutus ikatan pernikahan. Yang pertama adalah talak atau perceraian. Talak berarti melepaskan. Dapat secara terang-terangan maupun secara hiasan dari seorang suami terhadap istri. Talak terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah talak raj'i, yaitu talak yang dijatuhkan untuk pertama kalinya, sehingga ketika rujuk nanti tidak diperlukan adanya prosesi akad nikah. Yang kedua adalah talak bain, yaitu talak yang sudah berjumlah 3, sehingga tidak boleh rujuk kembali tanpa adanya prosesi akad nikah. Yang kedua adalah fasak. Fasak merupakan pembatalan pernikahan oleh sebab-sebab tertentu. Fasak biasanya dilakukan oleh hakim. Dan yang ketiga adalah khulu'. Khulu' merupakan permintaan talak dari seorang istri terhadap suami dengan mengembalikan maharnya terhadap suaminya. Tujuannya adalah untuk mengatasi kesulitan-kesulitan sang istri selama ia berumah tangga. Yang keempat adalah li'an, yaitu sumpah suami yang menuduh istrinya berzina dengan orang lain, akan tetapi suami tidak mampu menghadirkan 4 saksi sebagai buktinya. Dan yang berikutnya adalah ila', yaitu sumpah suami yang tidak akan meniduri istrinya selama 4 bulan atau bahkan lebih dengan jangka waktu yang tidak ditentukan. Dan yang terakhir adalah zihar, yaitu ucapan suami yang menyerupakan istrinya sebagai ibunya. Selanjutnya adalah macam-macam pernikahan terlarang dalam Islam. Yang pertama adalah pernikahan semahram. Yang kedua adalah pernikahan sigar atau perkawinan silang. Yang ketiga adalah pernikahan tahlili, yaitu seseorang yang menikah dengan wanita yang sudah ditalak 3 sebelumnya. Yang keempat adalah pernikahan mut'ah, yaitu pernikahan kontrak yang dibatasi oleh waktu. Dan yang kelima adalah pernikahan dalam masa iddah. Dan yang keenam adalah pernikahan beda agama. Lalu apa saja sih manfaat-manfaat dari pernikahan? Manfaatnya adalah yang pertama, menjadikan hidup lebih tenang. Yang kedua, menjadikan kita jauh dari maksiat. Yang ketiga, mendatangkan keberkahan. Dan yang terakhir adalah meneguhkan moralitas. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.